Pergi sana, pengemis. Pergi. Maaf, apa kamu tidak mengerti saya? Bakpao saya. Kamu sengaja melakukan ini ya? Aku pukul kamu sampai mati. Kamu masih makan bakpao saya. Letakkan. Pergi saja. Aku pukul kamu sampai mati. Kamu buta. Pergi saja. Keluar dari sini. Menyingkir. Kalau dia sakit lebih baik tinggal di rumah. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Di mana saya? Siapa kamu? Kenapa kamu tidak bicara? Sama seperti kamu, saya juga orang miskin. Maaf. Saya sudah jatuh seperti ini. Saya pantas menerimanya. Di sini akan menjadi rumahmu di masa depan. Terima kasih Nona. Tapi saya tidak bisa membebanimu. Kamu benar-benar seperti seseorang. Jika ada yang membuatnya tidak senang, dia pasti akan membalas. Dia berpikiran sempit. Dia tidak. Dia terlalu banyak mengalami luka dan kekecewaan. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Siapa dia?
Dia. Dia adalah istri saya. Dia adalah. Dia adalah orang yang paling saya cintai. Maaf. Terima kasih telah menampung saya, Nona. Sampai saya sembuh, saya tidak akan mengganggumu lagi. Kamu benar-benar seperti dia. Dia selalu diam-diam. Merawat saya, menemani saya, dan membawaku seperti ini. Sayangnya aku tidak menghargainya. Aku kehilangan dia. Maafkan aku. Aku selalu membandingkanmu dan dia. Jangan marah. Aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Apa yang terjadi dengan kalian? Aku melakukan sesuatu untuk menyakitinya. Dia sangat membenciku. Dia juga salah. Dia salah paham padamu. Tidak, dia tidak salah. Dia tidak menyakitiku. Aku salah paham padanya. Ini kesalahanku karena mengecewakannya. Apa kamu tidak membencinya? Semua ini adalah kesalahanku sendiri. Tapi aku berharap bisa menebusnya. Mengapa? Mengapa kamu tidak mengakuiku?
Aku tidak membunuh ayahmu. Aku sudah mencari keluargamu. Yinji, maafkan aku. Benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus menghadapimu. Carry Dengen Tility. Jangan lewatkan sudut manapun. Ya, Pak. Cari di dalam ruangan ya, Pak. Ikuti aku. Cari. Ada siapa di sini? Tidak ada di sini. Tidak periksa di sana. Oke. Cari dengan teliti. Di sana. Ya, Pak. Tidak ada siapa-siapa di sini juga. Tidak ada. Pergi. Yun, karena kamu tidak mau mengakuiku. Mengapa mengungkapkan identitasmu lagi untuk menyelamatkanku? Apa kamu bodoh? Mengapa kamu mengambil semua tanggung jawab sendiri? Aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Gadis bodoh. Ini semua salahku. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Hingga membuatmu salah paham padaku sampai sejauh ini. Aku tidak bisa kehilanganmu. Yun. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku tidak memilih untuk mempercayaimu. Tapi untuk keluargamu. Aku benar-benar tidak punya niat tersembunyi. Aku selalu mempercayaimu. Berhenti menangis. Jangan menangis, jangan menangis. Jelas ini salahku. Jelas aku bodoh dan tidak sadar dimainkan oleh orang jahat. Mengapa kamu masih meminta maaf padaku? Mengapa? Aku tidak bisa kehilanganmu. Bisakah kita mulai lagi?
Untungnya lukanya tidak dalam. Apa yang harus kita lakukan jika pendarahan tidak berhenti? Kamu sangat bodoh. Katakan padaku apa yang ingin kamu makan. Aku akan memasaknya untukmu. Aku ingin makan apa saja yang kamu masak. Ini untukmu. Baunya sangat enak. Apa ini? Kantong wewangian. Bahkan jika mataku tidak pernah melihat lagi, aku masih bisa mengandalkan aroma kantong wewangian untuk menemukanmu. Yun. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu lagi. Bisakah kita? Sayang. Tolong lembut. Yun, kamu masih hidup. Biarkan aku melihatmu dengan baik. Yinji. Kamu semakin kurus. Terima kasih telah merawatku selama waktu ini. Maaf, aku seharusnya tidak. Merawatmu sama sekali tidak sulit ketika aku bersamamu. Aku akan merawatmu di masa depan. Nyonya, berapa harga sayuran ini? Jika Anda membeli lebih banyak, saya akan memberi Anda diskon. Terima kasih.
Saya akan mengambil semua ini, oke? Lihatlah pernak-pernik itu. Hati-hati gadis. Kantong wewangian. Kejar dia, ya Tuan. Kamu semakin berani. Berani menggoda saya. Jadi kapan kamu berencana menikahiku? Lapor. Tuanku, Fu Ziron menangkap pengkhianat Xie Yun. Bagus. Bawa dia masuk. Ya tuanku. Kamu pulang dulu. Tuanku, Jadi baik. Jangan membuat segalanya sulit untukku. ya tuanku. Saya tidak mengecewakan kepercayaan Anda, dan berhasil menangkap pengkhianat Xie Yun. Bagus. Naikkan Fu Zirong menjadi komandan penjaga. Terima kasih tuanku. Anda bisa pergi sekarang, ya tuanku. Kamu bahkan lebih memikat. Kamu bahkan lebih menjijikan daripada 3 tahun lalu. Dengan situasi Anda saat ini, apa kualifikasi yang Anda miliki untuk merendahkan saya? Apakah Anda pikir Anda masih wanita bangsawan dari keluarga Xie 3 tahun lalu? Apakah Anda pikir Anda bisa tenang hanya karena Anda telah menjadi penguasa kota? Itulah mengapa Anda muncul di sini. Untuk menyelesaikan kekhawatiran saya untuk saya. Apakah Anda mencoba menggunakan saya untuk memancing Ninji berhenti bermimpi? Selama upacara saya membuatnya kehilangan segalanya. Sekarang dia sangat membenci saya. Dia tidak akan pernah mengungkapkan keberadaannya demi saya. Kamu salah hitung. Bagus. Mari kita bertaruh. Seseorang. Dandan dia dengan cantik. Jangan mengecewakan nyonya bangsawan dari keluarga Xie. Ya tuan. Kamu menabrakku. Maaf, minta maaf padaku. Diam. Minta maaf padaku diam. Minta maaf padaku. Siapa di sana? Kejar. Berhenti. Jangan lari. Di sana di sana. Cepat. Qian, Yinji. Tuan. Saya datang terlambat. Mohon maafkan saya. Sue Jing. Kalian semua baik-baik saja.
Ibu, saya punya rencana untuk membuat Yin Ji dan pengikutnya binasa. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Dia masih hidup? Biarkan saya umumkan ke dunia besok. Saya akan menunjuk Xie Yun sebagai nyonya. Semuanya akan terungkap pada akhirnya. Tapi, apakah tidak lebih mudah untuk langsung mengeksekusi Xie Yun untuk memancing Yin Ji keluar? Tidak. Ini sebenarnya mengkonfirmasi tuduhan palsu terhadap keluarga Xie. Rumor tentang saya yang merebut paksa. Lebih lanjut, Xie Yun sebenarnya adalah istri saya. Saya hanya ingin semuanya kembali normal. Karena kamu sudah memutuskan, maka lakukan dengan caramu. Saya perlu merepotkanmu untuk mengadakan upacara. Lapor. Setelah pengumuman penunjukan nyonya dipasang, puluhan orang melakukan kerusuhan secara terbuka dan mengumpat di jalan. Jangan khawatir. Silakan lanjutkan. Mereka bilang kamu adalah pencuri yang merebut kekuasaan. Dan menghajat orang lain untuk menolak Minaira. Para pengacau telah ditangkap olehku. Tapi, rumor semakin merajalela. Aku tidak tahu bagaimana mengatasinya. Jika kita membenar mereka, aku khawatir hati rakyat semakin tidak stabil. Tingkatkan pertahanan kota dan tindak tegas kerusuhan. Adapun rumor, abaikan saja untuk sementara. Jika tidak ada tanggapan terhadap rumor, aku khawatir para pengacau itu akan semakin merajalela. Tidak perlu khawatir. Seseorang akan segera muncul untuk membersihkan namaku. Bawa Xie Yun ke sini. Ya tuanku. Tuanku, Nona Xie telah tiba. Kamu bisa pergi. Tiga tahun lalu, kamu dengan mahkota dan jubah Phoenix menikahiku. Aku tidak menggenggam tanganmu dengan erat, sehingga kamu dan aku menyia-nyiakan 3 tahun waktu. Hari ini, aku berdiri di depanmu lagi dengan setelan pengantin ini. Dalam identitas sebagai penguasa kota, aku memberimu posisi sebagai nyonya. Apakah kamu bersedia? 3 tahun lalu kamu menghargai status keluargaku. Sekarang keluarga Xie telah merosot. Aku satu-satunya yang tersisa. Apa nilainya bagimu? Kamu tidak tahu nilai dirimu sendiri. Posisi nyonya harus menjadi milikmu. Aku sudah menjadi istri Yinji. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Bagaimana jika aku bisa membersihkan nama keluarga Xie? Aku hanya perlu memberitahu dunia bahwa dalang sebenarnya adalah Yinji. 3 tahun lalu Yinji menjadi gila dan membunuh mantan penguasa kota untuk posisi penguasa kota. Dia memfitnahku dan keluarga Xie. Dan kamu adalah saksi. Keluarganya tidak akan pernah melakukan hal yang memutarbalikkan kebenaran. Awalnya aku ingin menutup mata dan membiarkan keluargamu lolos. Sayang sekali, kamu masih sama tidak tahu berterima kasihnya. Seperti 3 tahun yang lalu. Tahukah kamu apa yang aku dapat dari Xiao Ling Feng? Dia bilang, kamu sedang mencari kontrak. Isi kontrak itu cukup untuk membebaskan keluarga Xie. Kamu terlalu sombong dan acuh tak acuh dengan urusan keluargamu. Kurasa kamu sudah menemukan kontrak itu sekarang. Biar aku tebak. Di mana itu? Kembalikan padaku. Kamu akan mati dengan buruk. Pengukuhan nyonya telah diumumkan ke seluruh dunia.
untuk menyelamatkanmu. Yinji pasti akan bertindak pada upacara itu, dan dia akan jatuh ke dalam perangkap yang telah aku siapkan. Dia pasti akan mati. Jika kamu bersedia bersaksi, aku akan melepaskannya kali ini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Yinki ingin menikahi Yun secara paksa. Aku harus mengerahkan pasukan sekarang. Jangan bertindak gegabah. Tindakan Yinshi dimaksudkan untuk memensing you terburu-buru bertempur hanya akan menguntungkannya. Apa kamu memintaku untuk diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Hian, bukan kamu yang paling suka pamer keberanian? Kenapa kamu mencoba menghentikanku saat ini? Tetap tenang. Sekarang kota Baiyu dijaga ketat. Kita sama sekali tidak bisa terburu-buru masuk. Kita perlu berpikir jangka panjang. Berpikir jangka panjang, semakin lama Yun tinggal di kediaman itu, semakin berbahaya baginya. Tidak ada waktu lagi. Karena Yinki menginginkanku, maka aku akan pergi sendiri. Hanya aku yang bisa menyelamatkan Yun. Yinji, siapa bilang hanya kau yang bisa menyelamatkannya? Tuan. Pengkhianat itu telah membuat masalah. Aku telah ditipu dan salah paham padamu. Bangunlah. Aku minta maaf atas keluargamu. Baiklah. Aku di sini untuk membawa kabar baik. Pasukanku telah berkumpul di luar kota, menunggu perintahmu. Jika begitu, kita bisa bertempur melawan pasukan Yinki. Tapi jika kita menyerang Yinki, bukan solusi yang baik bagi pasukan Do untuk memaksa masuk melalui gerbang kota. Kita perlu menyusupkan pasukan dan senjata ke dalam kota terlebih dahulu. Tapi gerbang kota sangat dijaga ketat. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Kau memberi arang di tengah salju. Aku pasti akan membalasmu. Kita harus menyelamatkan Yun sebelum upacara malam itu. Qian, kau atur penyergapan di seluruh kota dengan penjaga rahasia. Dou Feiyang, kau pimpin pasukan untuk menghadang bala bantuan di luar Menshaf Tuan Kota. Yang lainnya ikuti aku untuk menyerang Menshaf Tuan Kota. Ya Tuan, ya Tuan. Tuan Xie, bagaimana kau tahu bahwa ada jalan rahasia untuk masuk ke kota di sini selama bertahun-tahun untuk menghindari pengejaran? Aku pernah tinggal di sini selama beberapa waktu, jadi aku sangat mengenalinya. Tuan Xie, kau telah banyak menderita selama bertahun-tahun ini. Pengalamanku sebagai pengemis dapat berkontribusi pada pemberontakan terhadap para pemberontak. Ini bisa dianggap sebagai hiburan. Ayo pergi. Tuan, betapa kejamnya dirimu. Mengenakan pakaian yang dibuat olehku. Kau akan menikahi wanita lain. Bagaimana mungkin Xie Yun bisa dibandingkan denganmu? Dia hanya pion yang kugunakan untuk memensing Yinji Kiliar. Ketika semuanya selesai, aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Tuan, tolong tepati janjimu. Tentu. Tuan, Xie Yun meminta audiensi. Kamu pulang dulu. Jadi baik. Sungguh langka. Kamu benar-benar datang kepadaku atas inisiatifmu sendiri. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Membuat kesepakatan? Apa yang kau inginkan? Aku ingin nyawa seseorang. Siapa itu? Fu Zirong. Dia membunuh ayahku. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya. Dia dan aku adalah teman sejati. Apa yang bisa kau tawarkan untuk menukar nyawanya? Asalkan kau membunuhnya. Aku bersedia menikahimu. Dan bekerja sama dengan semua tindakanmu. Tuan, Yinji sedang menyerang. Apa? Berhenti.
Yun Yun. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Kamu mungkin masih belum tahu. Aku telah merawatnya dengan baik. Di rumahku selama ini. Layak disebut sebagai wanita bangsawan. Dia berbeda dari yang lain. Tidak heran. Kamu rela mati untuknya. Yin Qi. Lepaskan dia. Kamu datang ke sini. Tukar nyawamu. Untuk nyawanya. Oke. Kamu datang sendirian. Yinji. Tidak. Tuan tidak. Yun. Bunuh-bunuh.